Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul mengikuti dalam proses pembelajaran hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya Allah, baik semua ya. Ya Bu. Sebelum kita mulai kursus pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong untuk kelasnya dipimpin. Siapa untuk kelasnya? Ya Bu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, saudara kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya anak-anak ada yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Sabat. Insya Allah masih pada ingat ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum Ibu mulai, ada satu pertanyaan terlebih dahulu. Siapa di sini yang pernah berjanji kepada seseorang, orang tua, teman, dan sebagainya? Namun tidak ditepati janjinya. Coba angkat tangan. Wah, semua ya. Dan siapa siapa yang dan jika ada orang lain yang berjanji sama kita dan akhirnya dia tidak menepati, kira-kira bagaimana sih perasaannya kalian? Betul sekali, kecewa. Kepercayaan langsung turun. Janji ternyata bukan sesuatu hal yang sepele. Dalam Islam membahas janji ini dengan sangat jelas. Jadi hari ini kita akan pelajari mengapa janji sangat penting dalam Islam, apa hukumnya, bagaimana Islam membaginya, dan apa balasan bagi orang yang selalu menepati janjinya. Ibu minta tolong fokus dan dengarkan ya. Baik, Bu. Ibu sini cuma 30 menit, jadi jangan ada gerakan tambahan. Oke? Oke, Bu. Baik, kita mulai dari pengertian kata janji. Kata janji dalam bahasa Arab disebut akad. Ditulis dengan huruf ain, qaf, dan dal. Dari kata janji ini lahirlah kata-kata yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari seperti akad akidah, akad nikah. Semuanya berasal dari akar kata yang sama. Sedangkan secara bahasa, akad ini berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi janji ini bukan sesuatu hal yang bisa kita ucapkan kan sekedar ucapan biasa, tapi ia adalah ikatan yang kuat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 34. Tolong bacakan. Artinya dan penuhinya janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34. Ayat ini sangat tegas. Setiap kata janji yang kita ucapkan pasti dimintai pertanggungjawabannya di dunia sesama manusia dan di akhirat oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji ini bukan sesuatu yang bisa kita permainkan. Ia adalah ikatan yang serius.
Coba siap pertanyaannya. Islam sangat memahami keterbatasan setiap manusia. Kita ada unsur syariat, halangan yang benar-benar tidak bisa dihindari seperti sakit keras atau bencana, insya Allah dimaafkan. Yang penting harus segera diberitahu, minta maaf, dan usahakan ganti janji di lain waktu. Oke? Baik, kita di pembagian janji. Janji dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, janji kepada sesama manusia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini ada yang berpikir, kapan saya berjanji kepada Allah? Saya tidak ingat pernah berjanji apapun. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang bunyinya kira-kira artinya وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga ataupun tulang belakang, maka cuaca keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami mengatakan ini. Dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa sebelum kita lahir ke dunia, saat kita masih berupa roh di alam ruh, Allah sudah mengambil perjanjian dari kita semua. Perjanjiannya adalah kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, dan kita berjanji untuk menjadi hambanya yang taat. Janji inilah yang disebut fitrah, jadi diri asli manusia. Oleh karena itu, seseorang yang selalu menepati janjinya pasti dipercayai semua orang, selalu mencari keberadaannya karena sikap amanahnya itu sudah tertanamkan di semua orang. Jika tidak modal pun pasti banyak yang membantu dia. Dan sebaliknya, jika seseorang yang selalu tidak memenuhi janjinya, pasti hidupnya mengenaskan, tidak dipercaya orang lain. Di zaman komunikasi sekarang ini, cepat sekali informasi menyebar. Sekali kita tingkat janji dan langsung menyebar luas, maka hancur sudah reputasi yang kita bangun, reputasi baik yang selama ini kita bangun. Belum lagi dosa yang kita tanggung di akhirat. Selanjutnya, janji kepada sesama manusia. Janji sesama manusia ini adalah janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik secara pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Contohnya itu seperti janji pertemanan, janji perdagangan, janji dalam pernikahan, janji menentukan tugas, dan janji tepat waktu. Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik seseorang dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji kita tidak tepati, maka tanggung sendiri akibatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim
batal dan tidak wajib dipenuhi. Inilah kebijakan Islam, mewajibkan janji yang baik dan tolak janji yang rusak. Baik, selanjutnya kita bahas yang paling penting dan paling motivasi. Apa balasan bagi orang yang memenuhi janji? Al-Quran sering memberi tamsil dan contoh untuk dijadikan pembelajaran, dan Al-Quran secara tegas menjelaskan paling tidak keempat manfaat besar bagi yang memenuhi janji. Kita bahas satu persatu ya. Manfaat pertama yaitu mendapatkan predikat muttaqin. Ini bukan suatu predikat biasa. Muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya yang disebutkan langsung dalam Al-Quran adalah menepati janji. Sesederhana ini. Selanjutnya manfaat kedua, mendapatkan keberhasilan, keamanan dan mendapatkan keberhasilan, keamanan dan ketentraman dalam hidup, serta menjauhkan dari konflik dan perselisihan. Orang yang amanah dan selalu menepati janjinya pasti hidupnya penuh dengan keberkahan. Manfaat ketiga, terjaga dari mengambil hak milik orang lain. Jika kita menepati perjanjian dalam bisnis, perjanjian dalam hubungan sosial, kita tidak akan memakan hak orang lain secara tidak sah. Ini menjaga keharmonisan masyarakat. Dan manfaat yang keempat, yang paling besar, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah langsung dalam Al-Quran. Jadi, kalian bayangkan, dengan menepati janji, mengumpulkan tulis tepat waktu, menepati janji datang sesuai kesepakatan, menepati janji kepada orang tua, semua ini adalah bagian dari proses menjadi muttaqin dan membuka pintu surga. Luar biasa bukan? Luar biasa. Baik, sekarang Ibu buka sesi kelompok. Buat 4 kelompok. Ini perempuannya 1, ini 2, 3, 4. Coba dibuat. Maksudnya sudah buat nih. Kelompok ini. Kelompok 1, ini kelompok 2. Dia lihat sini untuk menganukan keseimbangan baik, Bu Guru. Kelompok 2, berikan 3 contoh janji kepada sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari apa yang terjadi jika janji-janji itu tidak ditepati. Kelompok 3, dari manfaat memenuhi janji yang sudah disampaikan, pilih 2 paling berkesan bagi kalian dan jelaskan alasannya. Dan kelompok 4, apa akibat orang yang suka mengikat janji di era media sosial seperti sekarang? Sekarang kelompok 1 maju, silakan presentasikan.
Kelompok satu. Baik, untuk teman saya Marcela, saya persilakan. Apa itu fitrah dan apa hubungannya dengan kreativitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi fitrah ini adalah sifat bawaan manusia sejak lahir sejak lahir yang masih kecil dan memiliki kecenderungan untuk mengenal serta menyembah Allah. Nah, setiap manusia pada dasarnya itu menyukai kebaikan dan meyakini adanya Tuhan, itu Allah. Nah, kaitannya dengan janji kepada Allah yaitu sebelum dilahirkan manusia sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Oleh sebab itu fitrah dalam diri manusia mendorongnya untuk kembali kepada Allah dan menaati perintahnya. Baik, itu saja. Baik, mungkin itu saja penjelasan dan jawaban kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 contoh janji kepada manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu janji datang tepat waktu saat bertemu atau belajar bersama. Kedua, janji mengembalikan barang yang kita pinjam kepada teman. Ketiga itu janji membantu teman atau keluarga ketika mereka sedang membutuhkan bantuan. Nah, selanjutnya jika janji tersebut tidak ditepati, maka akibatnya yang pertama yaitu orang lain bisa merasa marah dan juga kecewa terhadap kita. Kemudian kepercayaan orang tadi terhadap kita akan berkurang, dan yang terakhir hubungan kita dengan orang tersebut bisa menjadi kurang baik. Maka dari itu kita harus berusaha untuk selalu menepati janji yang telah kita buat. Begitulah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjawab pertanyaan dari itu dari 4 pangkat yang telah disampaikan tadi, kami pilih 2 yang paling berkesan dan alasannya. Yang pertama itu saya memilih mendapat kepercayaan dari orang lain karena ini sangat penting dalam hubungan pertemanan, keluarga maupun pekerjaan. Jika seseorang selalu menepati janji, orang lain akan merasa yakin dan percaya kepada kita untuk menjalin hubungan lebih kuat. Dan yang kedua, seseorang kepada rumah. Nah, adapun yang kedua itu saya lebih memilih memiliki reputasi yang baik. Menepati janji membuat seseorang dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan jujur. Di era sekarang reputasi sangat penting karena orang mudah menilai sifat dan tindakan kita. Jadi reputasi baik bisa membantu mendapatkan banyak kesempatan dihargai oleh seseorang. Oke, baik itu 2 orang pilih. Dan itu boleh saya Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang keempat akan menjawab dengan baik yang diberikan oleh Ibu Ustaz. Soal itu, apa akibat orang yang suka mengingkari janji di media sosial seperti sekarang? Pertama itu hilangnya kepercayaan orang lain. Ketika seseorang sering tidak menepati janji, teman, keluarga, atau rekan kerja akan sulit kerja lagi. Dan yang kedua, reputasi buruk di media sosial. Di era digital, seseorang mudah diketahui dan dijelaskan. Dan ketiga, rusaknya hubungan pertemanan dan kerjasama. Janji adalah dasar hubungan yang sehat. Dan yang terakhir itu sulit mendapat kesempatan atau amanah. Itu saja dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompok sudah menyampaikan dengan sangat baik. Intinya, memang benar zaman sekarang mengincar janji dapat bisa jauh lebih besar dan lebih cepat menyebar. Maka, menurut janji bukan hanya kewajiban agama, tapi juga kebutuhan nyata dalam kehidupan manusia. Baik, kami sudah melihat bagian hari ini, Ibu akan simpulkan. Jadikan pembelajaran hari ini bukan hanya pengetahuan yang tersimpan di kepala, tapi prinsip yang tertanam di hati dan tercermin dalam setiap tindakan kalian. Orang yang selalu menepati janjinya akan selalu dicari, selalu berjaya, selalu dihormati. Di dunia ia sukses dan dihargai. Di akhirat ia dimasukkan ke dalam
surganya Allah. Amin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menepati janji dan dijauhkan dari sifat munafik. Untuk pembelajaran selanjutnya, silakan pelajari Quran surat Ar-Rum ayat 30, surat Al-An'am ayat 152, dan Quran